Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak Semargo? Tentunya masih pada bersemangat kan? Meskipun kita belajarnya di rumah masing-masing. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas untuk tema 1, selamatkan makhluk hidup. Di subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan di pembelajaran 1. Gimana? Sudah siapkah kalian belajar? Pastinya sudah siap ya. Untuk pembelajaran 1 kali ini, kita akan membahas tentang cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia dan sistem politik negara-negara ASEAN. Nah, berbicara mengenai cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia, sebelum Bapak lanjut, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu tentang apa yang dimaksud dengan hewan dan tumbuhan langka itu? Pastinya kalian sudah pada tahu ya. Yang belum tahu, Bapak akan jelaskan sedikit tentang apa itu hewan dan tumbuhan langka. Hewan dan tumbuhan langka merupakan hewan dan tumbuhan yang hampir mengalami kepunahan. Atau dengan kata lain, jumlahnya semakin hari semakin berkurang. Penyebab langkahnya hewan dan tumbuhan tersebut bisa jadi disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam. Untuk faktor manusia sendiri, diantaranya adalah adanya pembakaran hutan dan penebangan hutan secara liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan tempat tinggal hewan tersebut menjadi rusak. Dan akhirnya hewan-hewan tersebut memasuki pemukiman warga untuk mencari makan dan tempat untuk berlindung. Alhasil, warga di sekitar pemukiman tersebut memburu dan membunuh hewan tersebut, dan sehingga keberadaannya semakin hari semakin langka. Dan masih banyak yang lain. Nah, beberapa hewan yang terancam punah di Indonesia diantaranya adalah orang utan. Nah, orang utan merupakan hewan khas Indonesia yang hidup di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Nah, jumlahnya juga semakin hari semakin sedikit ya. Kemudian yang kedua adalah komodo. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Komodo pernah menjadi salah satu keajaiban dari 7 keajaiban di dunia. Namun untuk kali ini komodo sudah tidak dijadikan hal tersebut. Mungkin ada faktor tersendiri ya. Nah, komodo itu hanya ada di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Flores, terutama hidup di Kepulauan Komodo. Selanjutnya adalah anoa. Anoa merupakan hewan khas dari Pulau Sulawesi. Anoa ini bisa disebut juga sebagai kerbau kerdil ya, karena ukurannya yang sangat kecil, tapi menyerupai kerbau. Kemudian selanjutnya adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang ada di Indonesia. Harimau Sumatera jumlahnya semakin hari semakin sedikit karena terus diburu oleh manusia untuk diambil kulitnya. Ya, untuk dijadikan sepatu, tas, dan sebagainya. Selanjutnya adalah badak Jawa. Badak Jawa hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Sama halnya dengan yang lainnya, jumlahnya juga semakin hari semakin berkurang ya. Badak Jawa juga disebut sebagai badak bercula 1. Selanjutnya adalah penyu hijau. Kemudian kura-kura berleher ular, ikan pari hiu, ikan gergaji bergigi besar, burung cendrawasih, burung jalak Bali, burung kakak tua jambul kuning, dan burung maleo. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di buku kalian ya. Tepatnya di halaman 62 hingga 65. Nah,
Tadi Bapak sudah jelaskan tentang hewan yang terancam punah di Indonesia. Nah, sekarang kita pindah ke tumbuhan yang terancam punah di Indonesia. Beberapa tumbuhan terancam punah di Indonesia diantaranya adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi adalah sejenis bunga yang mengeluarkan bau seperti bangkai dan memiliki ukuran yang sangat besar. Bunga ini juga terancam punah karena teknik untuk membudidayakan bunga tersebut belum ditemukan. Kemudian, selanjutnya adalah kantong semar. Kantong semar adalah tumbuhan yang sulit untuk ditemukan. Tumbuhan ini berada di daerah yang kurang nitrogen. Kemudian, selanjutnya adalah cendana. Cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir adalah meranti. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tentang hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Karena hampir punah, pemerintah menggalakkan cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka agar tidak mengalami kepunahan. Nah, di sini ada 2 langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka tersebut agar tidak punah. Cara yang pertama adalah pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya, pelestarian yang dilakukan di hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Apa itu hutan lindung? Hutan lindung adalah kawasan yang melindungi tumbuhan. Suaka marga satwa adalah kawasan yang melindungi hewan, sedangkan taman nasional yaitu kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Berikutnya adalah pelestarian ex situ. Jadi tadi in situ, selanjutnya adalah ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Nah, contohnya adalah kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Hewan dan tumbuhan langka juga terdapat di masing-masing negara ASEAN. Banyak macamnya juga ya. Nah, sekarang kita belajar tentang sistem politik negara-negara ASEAN. Masih ingatkah kalian ada berapa jumlah negara ASEAN? Ada berapa? Ada 10 ya. Nah, di sini saya perhatikan Timur Leste juga ada ya. Nah, Timur Leste itu bukan merupakan bagian dari anggota negara ASEAN ya. Negara ASEAN itu terdiri atas 10 negara, diantaranya adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Nah, Timur Leste itu bukan merupakan bagian dari negara ASEAN ya. Pernah tapi keluar ya dari negara ASEAN. Nah, sistem politik dari negara-negara ASEAN tersebut diantaranya adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beribu kota di Jakarta. Nah, sebelum Bapak lanjut, saya jelaskan sedikit yang mana itu yang dimaksud dengan sistem politik. Nah, sistem politik itu bisa jadi adalah tentang ibu kotanya, bahasanya, dan sistem politiknya itu sendiri ya. Nah, di Indonesia ya, Indonesia itu negara yang beribu kota di Jakarta. Mungkin kalian sudah tahu ya. Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip dan prosedur dan kelambangan yang demokratis. Nah, apa itu demokrasi anak-anak? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, pemerintahan demokrasi itu rakyatlah yang berkuasa. Dengan kata lain, proses pemilihan presiden contohnya, itu rakyat yang memilih. Sehingga dikatakan demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu untuk Indonesia ya. Bagaimana dengan Thailand? Thailand itu termasuk negara yang sistem pemerintahannya adalah parlementer. Ibu kotanya adalah Bangkok. Oke.
Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca dari mulai halaman 67 dan sampai halaman 69. Ya, jadi silahkan baca untuk mengetahui ya. Jadi Bapak di sini tidak berpanjang lebar, kalian bisa baca sendiri. Paham ya? Ya, sekali lagi, anggota ASEAN itu hanya 10 ya anak-anak. Di antaranya adalah Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Gimana, sudah paham ya? Nah, di akhir pembelajaran satu ini, Bapak akan berikan tugas buat kalian. Dikerja ya. Sekian untuk pertemuan pertama hari ini. Tetap semangat meskipun belajar di rumah masing-masing. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tentang hewan yang terancam punah di Indonesia. Nah, sekarang kita pindah ke tumbuhan yang terancam punah di Indonesia. Beberapa tumbuhan terancam punah di Indonesia diantaranya adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi adalah sejenis bunga yang mengeluarkan bau seperti bangkai dan memiliki ukuran yang sangat besar. Bunga ini juga terancam punah karena teknik untuk membudidayakan bunga tersebut belum ditemukan. Kemudian, selanjutnya adalah kantong semar. Kantong semar adalah tumbuhan yang sulit untuk ditemukan. Tumbuhan ini berada di daerah yang kurang nitrogen. Kemudian, selanjutnya adalah cendana. Cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir adalah meranti. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tentang hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Karena hampir punah, pemerintah menggalakkan cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka agar tidak mengalami kepunahan. Nah, di sini ada 2 langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka tersebut agar tidak punah. Cara yang pertama adalah pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya, pelestarian yang dilakukan di hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Apa itu hutan lindung? Hutan lindung adalah kawasan yang melindungi tumbuhan. Suaka marga satwa adalah kawasan yang melindungi hewan, sedangkan taman nasional yaitu kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Berikutnya adalah pelestarian ex situ. Jadi tadi in situ, selanjutnya adalah ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Nah, contohnya adalah kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak semarku? Tentunya masih pada bersemangat kan? Meskipun kita belajarnya di rumah masing-masing. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas untuk tema 1, selamatkan makhluk hidup. Di subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan di pembelajaran 1. Gimana? Sudah siapkah kalian belajar? Pastinya sudah siap ya. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tentang hewan yang terancam punah di Indonesia. Nah, sekarang kita pindah ke tumbuhan yang terancam punah di Indonesia. Beberapa tumbuhan terancam punah di Indonesia diantaranya adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi adalah sejenis bunga yang mengeluarkan bau seperti bangkai dan memiliki ukuran yang sangat besar. Bunga ini juga terancam punah karena teknik untuk membudidayakan bunga tersebut belum ditemukan. Kemudian, selanjutnya adalah kantong semar. Kantong semar adalah tumbuhan yang sulit untuk ditemukan. Tumbuhan ini berada di daerah yang kurang nitrogen. Kemudian, selanjutnya adalah cendana. Cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir adalah meranti. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tentang
hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Karena hampir punah, pemerintah menggalakkan cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka agar tidak mengalami kepunahan. Nah, di sini ada 2 langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka tersebut agar tidak punah. Cara yang pertama adalah pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya, pelestarian yang dilakukan di hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Apa itu hutan lindung? Hutan lindung adalah kawasan yang melindungi tumbuhan. Suaka marga satwa adalah kawasan yang melindungi hewan, sedangkan taman nasional yaitu kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Berikutnya adalah pelestarian ex situ. Jadi tadi in situ, selanjutnya adalah ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Nah, contohnya adalah kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, di akhir pembelajaran satu ini, Bapak akan berikan tugas buat kalian. Dikerja ya. Sekian untuk pertemuan pertama hari ini. Tetap semangat meskipun belajar di rumah masing-masing.